pernah gak sih ngebayangin orang yang pernah banget deket barengan sama kita gitu kan ya, yang udah nggak tahu rimbanya ternyata bener-bener ya hidupnya nggak berwarna setelah nggak barengan sama kita, cia ya. Atau sebaliknya gitu kan, pernah kepikiran nggak sih ketika kamu jalan sama seseorang ya, terus ngebayangin gitu, gimana ya kalau misalkan aku tinggal ya, cia, aku menjauh ya, gimana gitu kan, ceritanya seperti apa gitu ya, dengan berbagai macam alasan lah ya kita menjauhnya seperti itu teman-teman. Nah, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan baca mengenai kesedihannya dia ya ketika kamu menjauh atau jika kamu menjauh seperti apa. Alright teman-teman, general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman ya di seluruh pelosok dunia ini ya, dimanapun kalian berada. Yang penting mau belajar di sini, mau ngedengerinnya dengan jernih ya, bukan dari sudut pandangnya aja, tapi dengan sudut pandang yang luas ya, dan dengan senang hati berbagi di sini. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang juga kurang pintar, semuanya sama di sini ya. Anytime kalian mau dengerin juga boleh, timeless reading teman-teman ya. Jadi kapanpun kalian mau dengerin juga boleh, ajakin siapa aja juga boleh, ayo kemari ya. Alright, sama seperti biasanya Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan bagi menjadi 3 story ya. Kalian gak perlu yang namanya pilih ceritanya seperti apa atau pilih kartu seperti apa, gak perlu. Cukup dengerin aja ceritanya, story ini dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 1 dari 3, 2 dari 3, atau 3-3-nya, bahkan semuanya ini adalah cerita kamu semua atau pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Alright, kita baca ya. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kita baca di story yang pertama ya. Kalau misalkan ini nih sebenarnya terinspirasi dari lagunya Gleam of Us ya. Jadi lagi suka banget sama lagu itu kan. Cuman akhirnya bengong-bengong sendiri gitu ya, bengong-bengong sendiri. Lucu juga ya kayak orang yang belum bisa move on gitu kan ya, karena seseorang itu menjauh, cia ya, kayak gitu tuh ya, Gleam of Us ya. Jadi dari cerita dari lagu itu jadi terinspirasi bikin readingan ini. Ayo kita baca yuk teman-teman ya. Cerita ketika kalian bersama. Di story yang pertama cerita tentang ketika kalian bersama itu seperti apa, kita lihat ya. Oke, cerita tentang kalian ketika kalian bersama. Cause sometimes I look in his eyes, a gleam of us. Alright, ada spiritual hand of Fatima dan I search of the uprising wave of love ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini hubungan kalian tuh dulunya seperti apa, ceritanya ketika kalian bersama itu seperti apa, ini definitely kalian itu selalu saling menyalahkan ketika bersama. Selalu ada aja yang salah gitu. Selalu ada yang salah gitu ya, selalu ada yang merasa disalahkan, selalu harus ada yang salah gitu ya. Jadi bikin apa sedikit kayak salah, ngapain sedikit kayak salah gitu ya. Jadi kayak salah satu dari kalian merasa bahwa, atau kamu yang merasa bahwa ini adalah pengorbanan untuk sesuatu hal yang sia-sia. Banyak masalah-masalah yang tertunda gitu kan, numpuk dan akhirnya kayak berasa nggak ada apa-apa, padahal mungkin masalahnya tuh ada gitu terus-terusan. Dan ini ya selalu saling menyalahkan, kamu menyalahkan dia menyalahkan kamu ya, selalu ada hal-hal yang harus disalahkan gitu ya. Ini cerita tentang hubungannya kalian sih teman-teman ya. Jadi selalu ada hal dimana kalian tuh saling menyalahkan, dan salah satu dari kalian atau dua-duanya bahkan gitu kan ya merasa saling sudah melakukan pengorbanan yang sangat luar biasa, tapi ya kayak mental gitu aja gitu ya, akhirnya kayak gitu. Dan ya ada sekitarnya kalian gitu ya, sekitarnya kalian yang membuat hubungan kalian itu makin panas gitu. Udah tahu saling nyalain gitu kan ya, malah dikompor-komporin gitu, yang kelihatannya baik gitu kan, kelihatannya sebagai seorang sahabat, sebagai tempat curhat dan sebagainya, ternyata malah kok jadi kompor gitu kan ya, malah jadi kompor. Nah ini ya potensi orang yang kelihatannya baik tapi ternyata enggak gitu kan. Begitu juga sebaliknya teman-teman ya, pada akhirnya tapi kayak diperlihatkan dengan sangat jelas banget gitu ya, sahabat mana yang baik, teman mana yang baik, teman mana yang ternyata jadi kompor banget di hubungannya kalian gitu. Jadi kelihatan banget gitu. Ini cerita tentang hubungannya kalian ya. Lalu ada I search
on the uprising wave of love ya. Ini juga nih kalian bisa ketemu ya. Kalian bisa ketemu ini karena apa sih? Karena memang karmik ya. Karena memang karmik dan harus ketemu. Karena di kehidupan yang sebelumnya gitu kan ya. Kita buat teman-teman yang percaya ya, ada kehidupan yang di masa lampau ya, dimana jiwa itu mungkin pernah bertemu ya di kehidupan yang lampau dan bertemu kembali ya di kehidupan sekarang, karena mungkin ada pembelajaran yang harus lagi belajar ya, ada beberapa hal yang masih belum selesai dan harus diselesaikan gitu kan ya, seperti ini. Jadi ya kalau misalkan gitu kan ya, hal tersebut bisa dilewati dengan baik gitu kan ya, di kehidupan yang sekarang pun bisa diselesaikan dengan baik, maka akan jadi baik. Tapi kalau misalkan terulang lagi hal yang sama gitu kan ya, dan kamu atau dia mencoba mengendalikan, jadinya malah saling salah-salahan, ini yang jadinya nggak baik. Nah, sedikit cerita tentang cerita tentang hubungannya kalian ya, seperti ini. Lalu kita lihat ciri-cirinya dia ya, ciri-cirinya dia ini seperti apa? Ciri-cirinya dia ini orang yang harus adil. Nah, ini dia masalahnya, adil yang ada di persepsinya dia ini belum tentu sama dengan adil yang ada di persepsinya orang-orang gitu kan ya. Tapi nggak mau tahu, jadi benar-benar saklek banget gitu loh. Menurut dia itu harus seperti ini yang bener itu harus kayak gini, ini sebabnya gitu kan. Selalu kayak protes-protes terus ya. Kalau misalkan berhubungan dengan kamu tadi juga ada potensi seperti itu ya, selalu saling menyalahkan, selalu ada yang salah. Nah, ini karena memang kepribadiannya dia seperti ini, kaku banget gitu ya, kaku banget, nggak suka sesuatu hal yang nggak adil. Jadi kalau menurut dia itu nggak adil ya, dia bakalan fight buat itu ya. Walaupun mungkin nggak adilnya seseorang itu kan beda-beda ya teman-teman ya. Ini dia orang yang tipikal susah banget untuk nggak terbawa emosi, selalu sedikit-sedikit emosi, selalu dikit-dikit emosi gitu, kayak stok sabarnya tuh kayak nggak ada gitu ya. Ya, pas waktu pembagian stok kesabaran kayak nggak dateng nih ya. Ya, lalu dia orangnya tegas banget ya, kaku, orangnya kaku banget. Tapi dia covered dengan kaku ini karena dia punya trauma yang besar banget dalam hidupnya dia. Traumanya cukup banyak ya dalam hidupnya dia. Nah, ini kayak gini. Jadi dia benar-benar cover dirinya dia tuh dengan sesuatu hal yang kayak kakunya dia, kayak kerasnya dia. Padahal mungkin sebenarnya dia tuh orangnya romantis banget, cuman emang gengsinya tuh tinggi banget, gede banget, gengsinya tuh benar-benar tinggi banget. Nah, ini ciri-cirinya dia nih ya. Ya, ciri-cirinya dia seperti ini. Terus kita baca perasaannya ya, perasaan dia ketika kamu memutuskan menjauh dari hidupnya ya. Perasaannya dia ketika kamu memutuskan untuk menjauh dari hidupnya dia. Oke. Ada cerita grout ya di sini. Ada cerita grout ya, ini beneran menjauhnya karena juga luar kota atau luar negeri atau luar negara gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ada kepisah jarak dan waktu. Jadi cerita seperti ini ya. Ceritanya perasaannya dia. Perasaannya dia belajar banyak hal ya. Dia belajar banyak hal dari menjauhnya kamu ya. Dia belajar banyak hal ya, mungkin nggak gampang sih buat dia gitu kan ya, nggak gampang buat dia karena merasa ini pada akhirnya digantung gitu masalahnya gitu. Cuman memang dia berusaha untuk lebih tegas gitu. Cuman dia nggak bisa pungkiri ya bahwa ada yang namanya perasaan kehilangan, perasaan capek, perasaan yang dia nggak bisa terima gitu. Kenapa gitu kan? Kenapa kamu tiba-tiba menjauh? Kenapa kamu tiba-tiba pergi gitu? Ada ya cerita-cerita seperti itu, dimana dia udah berharap banget itu kan ya, berharap banget sama kamu gitu kan. Cuman ya memang mungkin itu berat ya buat kamu ya, mungkin itu berat buat kamu karena selalu harus seperti itu terus gitu teman-teman ya. Sedangkan mungkin dia mengharapkan gitu kan, sama kamu itu adalah hal yang udah gitu ya, benar-benar mantap gitu. Walaupun mungkin ada keraguan juga banyak ya teman-teman ya, ada keraguan juga banyak. Cuman ya kalau ditanya
dia jadi bingung gitu. Dia kalau misalkan dibilang marah gitu kan, kalau dibilang capek gitu, bingung gitu, karena tiba-tiba kamu suddenly menjauh gitu ya, tiba-tiba kayak harus dipisahkan dengan sesuatu hal ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat ya perasaannya dia kecapean, marah, bingung ya, seperti itu. Sedihnya sedih ya, tapi lebih ke bingung sih teman-teman ya, karena memang dia berharap gitu ya, walaupun mungkin kehidupannya kalian bersama itu nggak baik-baik amat gitu ya, diwarnai dengan seperti itu ya, seperti ini. Lalu perasaan kamu ya ketika memutuskan menjauh dari dia gitu, perasaan kamu ya ketika if ya memutuskan menjauh dari dia, perasaan kamu. Alright, ada freedom di sini. Oke. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sini ya teman-teman ya, kalau ditanya perasaan kamu seperti apa, seperti ada ya hal yang bisa yang pada akhirnya kayak gini, bebas gitu ya. Pada akhirnya kayak kekangan yang mungkin selama ini terjadi itu kayak udah yang alright, I'm free gitu kan. Aku free, aku berhak menentukan hidupku tuh mau dibawa kemana dan seperti apa ya, kayak gitu sih teman-teman ya. Kamu bahkan bisa menjadi diri kamu sendiri ya, karena dengan dia ya, bersama dengan dia kamu agak kesusahan untuk jadi diri kamu sendiri gitu, karena kamunya maunya ke arah A, dianya mau ke arah B gitu, jadi nggak pernah yang namanya satu visi ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya perasaannya kamu, awalnya sih sebenarnya bingung gitu kan ya, awalnya sebenarnya masih bingung gitu, masih ada kebingungan, cuman lama kelamaan kamu jadi seperti kayak punya flow sendiri gitu, flowing gitu ya, benar-benar bisa mengalir gitu aja gitu, dan benar-benar ya udah gitu. Awalnya kamu ada marah gitu kan ya, karena beberapa hal yang mungkin nggak sesuai dengan keinginannya kamu ya, seperti diambil gitu aja gitu kan ya, hal-hal yang mungkin udah jadi kayak bukan celingi sih ya celingi kayak bergantung gitu ya, ada dia jadi nggak ada gitu, walaupun mungkin ceritanya kalian juga nggak bagus-bagus amat gitu, cuman ya kamu sadar banyak hal gitu, kamu sadar banyak hal bahwa ternyata itu adalah hal yang terbaik ya, hal yang baik lah ya, seperti itu. Lalu ada komitmen di sini teman-teman ya, komitmen itu tentang keinginan gitu, ada hal-hal dimana kamu pernah memaksakan gitu kan untuk bersama dengan dia gitu, dan selalu harus kayak hidup kamu tuh kayak jadi medal jadi seperti medan pertempuran gitu, fight terus-terusan, harus ada yang kalah, harus ada yang menang, dan itu tuh capek banget gitu kan ya, capek harus selalu berperang seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya perasaan kamu ketika menjauh, awalnya bingung, tapi lama kelamaan sih kamu oke aja, dan malah bisa jadi diri kamu sendiri ya, seperti ini. Oke, teman-teman ya, di story yang pertama, sekarang kita akan menuju ke story yang ketiga. Story kamu yang ketiga seperti apa? Kita lihat ya. 'Cause I'm tired of looking his eyes. Cerita tentang ketika kalian bersama ya. Cerita ketika kalian bersama, kalian sebenarnya saling mencintai ya, ada perasaan-perasaan di sana yang memang benar-benar secara emotion, secara feeling, secara perasaan kalian itu memang benar-benar saling mencintai. Cuman memang ada cerita-cerita di sekitarnya kalian ya. Ada beberapa hal yang mungkin agak kurang setuju ya dengan barengnya kalian ini gitu ya. Jadi ada cerita-cerita seperti itu teman-teman. Lalu ada Blessing of Zahra. Blessing of Zahra ini adalah tentang keterburu-buruan sebenarnya ya. Kamu ya sama dia ini seperti kayak gini ya, salah satu dari kalian atau bahkan dua-duanya mungkin ya sebelum bersama ini pernah menjalin satu hubungan dengan orang lain gitu ya, dan masih terluka, lalu kalian bertemu
dan masih dengan luka yang sama, ini terulang lagi hal yang sama gitu. Ceritanya keulang lagi ya, mungkin dengan orang yang berbeda tapi terulang lagi cerita yang sama dari cerita yang sebelumnya di hubungannya kalian ya, seperti ini. Jadi belum sembuh ya, tapi ditumpuk lagi dengan luka yang baru. Nah, ini dia ceritanya kalian ya. Lalu ada new gown ya. A new gown. Ini tentang keraguan-raguan, hubungan yang penuh keraguan, ya hubungan yang penuh drama banget gitu kan ya, membuat ibaratnya kamu sama dia itu terjebak dalam hal-hal yang sebenarnya itu nggak ada, it's only in your mind gitu kan, it's only in his or her mind gitu ya, seperti jadi drama yang ada di lingkungan kalian ini juga mempengaruhi kalian gitu pada akhirnya. Jadi banyak sekali orang-orang yang ikut andil ya drama di lingkungan ya. Tadi kalian sebenarnya perasaan saling mencintai gitu kan, saling sayang, saking sayangnya gitu kan, kadang-kadang sampai sibuk dengan drama-drama yang ada di pikiran kalian sendiri, karena memang secara lingkungan ini juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi sehingga kalian berdua ini jadi nggak bisa ngelihat dengan jernih ya, seperti itu. Jadi ya gitulah, ada andil lingkungan yang agak kurang setuju ataupun yang agak-agak sedikit toksik gitu kan sama hubungan kalian ini. Seperti ini ceritanya teman-teman. Ciri-cirinya dia ya, ciri-cirinya dia seperti apa? Ini orangnya aktif banget, yang suka juga banyak, yang suka sama dia juga banyak. Orangnya cukup menarik ya, orangnya cukup menarik, humble ya, supel jadi orang gitu. Terus gampang banget bergaul ya, gampang bergaul dengan orang-orang sekitarnya dia. Terus habis gitu juga penampilannya menarik sih teman-teman ya, nggak harus ganteng atau nggak harus cantik sih, cuman dia menarik, sangat menarik. Jadi itu sebabnya mungkin orang-orang tuh jadi ngeliat dia kayak wow gitu ya, pertama kali itu kayak menarik aja gitu. Finansial juga terlihatnya sih baik ya, padahal sebenarnya mungkin nggak gitu juga ya, ceritanya juga banyak gitu ya secara finansial ya. Ya, kreatif, orangnya kreatif banget, kreatif, nggak bisa diem gitu loh ya. Lalu perasaannya ya, ketika kamu memutuskan menjauh dari hidupnya dia, perasaannya dia, oke, perasaan, oke, perasaannya dia merasa dimanfaatkan sih, yang jelas ya, merasa dimanfaatkan sama kamu, merasa bahwa kamu tuh nggak tulus sama dia, padahal dianya mungkin udah tulus gitu ya. Nggak bisa yang namanya berarti selama ini kayak berpura-pura gitu, kayak nggak jujur gitu. Jadi perasaannya dia merasa seperti itu, merasa dimanfaatkan ya, merasa dimanfaatkan sama kamu ya, banyak pikiran juga gitu ya. Jadi dia sibuk banget melogikakan semua hal gitu ya. Jadi kenapa ya dia menjauh, kenapa dia menjauh, dia pikirin gitu, dia sambung-sambungin gitu, dia bingung banget nih, bingung banget. Dia berusaha untuk melogikakan hal-hal yang hilang, kayak missing link gitu ya. Missing link itu dia coba satuin tapi tetap aja nggak dapet. Jadi bingung, merasa dimanfaatkan ya, perasaannya dia seperti itu. Dan ada arise di sini. Arise ini adalah tentang terluka gitu kan, terluka banget gitu, merasa terluka sama cinta ya, merasa nggak lagi mau percaya gitu karena takut salah ya, takut salah, dia takut dimanipulasi lagi, dia takut yang namanya dipropaganda lagi ya, seperti itu. Dan akhirnya jadi takut kenal cinta lagi gitu. Wow ya, setrauma itu gitu ya. Perasaannya kamu sekarang kita baca ya, perasaannya kamu ketika memutuskan if ya menjauh dari dia seperti apa. Perasaannya kamu banyak mengalami perubahan, nih. Ada kartu transformation. Perasaannya kamu seperti apa ya, sama aja sih sebenarnya gitu kan ya. Merasa terluka sih pasti ada gitu kan ya, pasti ada luka. Cuman kamu mengalami satu masa transformasi gitu kan, masa perubahan yang sangat luar biasa banget gitu ya. Perubahan dalam hidup yang menjadikan kamu tuh punya pengalaman yang sangat bagus banget lah ya, sangat bagus banget. Mungkin ada beberapa hal yang kamu nggak bisa ceritakan ya, tentang hubungan
hubungan-hubungan yang ibaratnya adalah nyangkut-nyangkut hubungan dengan orang lain gitu kan ya, hubungan-hubungan yang agak-agak sedikit berbahaya gitu, dan akhirnya kamu memutuskan untuk ya udah deh gitu ya, udah deh menjauh gitu kan, seperti itu. Entah kamunya atau dianya gitu ya, tapi yang jelas dia sih merasa dimanfaatkan sama kamu ya, dia merasa dimanfaatkan sama kamu ya. Jadi dia bingung, dia terluka gitu kan. Kalau dilihat ya kamunya akhirnya perasaannya seperti apa ya, perasaanmu kayak gitu awalnya sih mungkin sama gitu, cuman kamu mengalami banyak perubahan sih dalam hidup, dari cara pandang kamu menyikapi sesuatu hal ya kan. Pada akhirnya ya banyaklah perubahan ya, kamu merasa bahwa hidup kamu dari kegelapan itu menuju cahaya gitu, walaupun mungkin belum sekarang ya. Ada banyak spiritual gift yang kamu dapatkan, kamu bisa banyak kembali ke dalam diri ya, seperti itu. Nah, cerita-cerita kamu melepaskan diri dari hal-hal yang mungkin menurut kamu ya tadinya salah gitu teman-teman ya, ini ada sih ya, dan kamu berusaha banget melawan ketakutannya kamu, melawan kebenciannya kamu, kemarahannya kamu gitu ya, seperti itu. Walaupun itu berat ya teman-teman ya, kamunya sendiri juga berat. Kamu nggak mau yang namanya membalas orang-orang yang ya ikut andil lah dalam ceritanya kalian ini ya, seperti itu. Oke. Ini ceritanya juga agak-agak sedikit ini ya. Banyak sih kamu dia nggak tahu gitu ada cerita lain di balik menjauhnya kamu ini gitu, sedangkan kamunya sendiri juga nggak bisa cerita sama dia ya, seperti itu. Jadi ya masing-masing sibuk dengan persepsinya masing-masing pada akhirnya ya. Dianya pun juga bingung kan ya, seperti ini. Alright ya, ini di story yang kedua ya teman-teman ya, di story yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke story yang ketiga yuk. Ya, kita akan menuju story yang ketiga buat kamu. Cerita tentang ketika kalian bersama. Ya, kita coba lihat. Oke, cerita tentang ketika kalian bersama. Oke, ada the human gift ya, ada the human gift, ada expression, ada let love transform ya. Hubungan yang nggak bisa diekspresikan, hubungan yang saling menahan, hubungan yang banyak tekanan ya, inilah hubungannya kalian gitu. Hubungan yang bisa diekspresikan harus disembunyikan ya, kalian pasti tahu arahnya mau kemana gitu kan ya, seperti itu. Dan cerita-cerita tentang pada akhirnya kamu ataupun dia gitu kan ya, menghasilkan luka, kecewa, takut ya di hubungan kalian ini yang pada akhirnya ragu gitu kan ngejalaninnya ya, takut kalau misalkan nanti kalau kayak gitu lagi gimana gitu ya, nanti kalau misalkan kayak gitu lagi kayak gimana gitu. Jadi ada ketakutan kalau kejadiannya berulang, dan ternyata ya berulang gitu ya di hubungan ini gitu ya, hubungan yang nggak bisa diekspresikan atau masing-masing dari kalian itu memendam-mendam perasaan, bisa jadi ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi yang benar-benar susah sih teman-teman ya, susah ini hubungan yang nggak bisa diceritain itu kayak gimana ya, hubungan yang ditutupin gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Hubungan yang susah nih, hubungan yang susah ya, hubungan yang susah, hubungan yang sangat-sangat susah. Ciri-cirinya dia ya, ciri-cirinya dia ini orangnya juga lembut banget, perasa ya, orangnya baperan, lembut, perasa, gampang banget tersinggung, tapi ya dia kalau sama orang yang dia sayang tuh benar-benar ini banget, benar-benar melindungi banget gitu ya. Sosok yang sangat cinta banget sama keluarga ya, seperti itu. Orangnya cukup berani, orangnya cukup aktif juga ya teman-teman ya, walaupun mungkin beberapa ini agak-agak sedikit introvert, kayaknya itu di depan seperti oke gitu ya, padahal di dalamnya nggak gampang terbuka sama orang gitu, dan gampang tersinggungan nih orangnya teman-teman ya, gampang tersinggungan. Lalu perasaannya ketika kamu memutuskan menjauh dari hidupnya dia ya, ada power di sini. Oke.
dia sangat mengetahui bahwa hubungan kalian itu nggak gampang ya. Dia sangat tahu sekali bahwa hubungan kalian ini nggak gampang, karena memang ini hubungan yang memang nggak seperti hubungan lain ya teman-teman ya. Jadi ini hubungan yang agak sedikit berat nih ya. Butuh kekuatan banget daripada hubungan yang biasa, karena memang banyak kan ya, ini hubungan yang nggak boleh orang lain tahu gitu, banyak yang ditutupin gitu ya. Jadi celahnya itu banyak gitu, celah di hubungan ini sangat banyak sekali. Itu sebabnya mungkin ya ada pertimbangan ya. Jadi kalau misalkan ditanya ya, pada waktu kamu menjauh ya, dia emosi pasti gitu kan ya, emosi, berusaha buat sabar gitu, berusaha mengerti posisi kamu tuh seperti apa gitu ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Lalu juga ada cerita Blood Angel ya, tapi jelas sih dia emosi ya, dia emosi di kartu ini kelihatan ya. Lalu Blood Angel, dia berusaha untuk melepaskan ya, untuk menerima hal baru ya, buat ikhlas lah, dia berusaha ikhlas, tulus gitu ya, melepaskan, walaupun mungkin ada perasaan takutnya dia gitu kan ya, kalau misalkan nanti aku lepas gitu kan, bisa nggak sih aku dapet yang jauh lebih baik loh. Ya. Ada perasaan seperti itu ya teman-teman ya. Lalu ada Passion of the Wild Red Mother ya, ini tentang keraguan-raguannya dia merasakan marah, frustasi ya, nggak sabar gitu kan ya. Dan pada akhirnya nih lingkungan sekitarnya diikut dapat imbasnya dia gitu ya, seperti itu sih ya. Jadi tertekan tapi juga dia membuat lingkungan sekitarnya dia juga jadi ikutan tertekan gitu kan, bingung gitu pada akhirnya gitu. Jadi uring-uringan gitu kan, sedangkan yang diuring-uringin ini ya yang kena imbasnya ini nggak ngerti dia tuh ngapain sih gitu ya, tiba-tiba kayak gini gitu ya. Alright, ini perasaannya dia ya ketika kamu memutuskan menjauh dari hidupnya dia, agak uring-uringan sih teman-teman ya, tapi berusaha banget untuk ya udah deh ikhlas gitu ya. Tapi walaupun ini susah banget ya, walaupun gak ikhlas sih ya. Ya. Lalu perasaannya kamu sendiri ya ketika memutuskan menjauh dari dia. Ada attachment, OMG teman-teman ya, ada attachment. Lalu ada From Nothing to Everything, dan ada Merciful Mother Jamal ya. Kalau dilihat di sini ada attachment ya, kamunya sendiri pun juga terikat ya, walaupun kamu menjauh dari dia, tapi kamu nggak bisa pungkiri ada perasaan di mana kamu merasa bahwa kamu tuh nggak bisa yang namanya nggak bisa yang namanya fokus gitu loh teman-teman ya, bahkan pekerjaan juga terganggu gitu kan ya, seperti itu. Jadi ya yang nggak bisa dipungkiri sih ada keterikatan di sana gitu. Kamu merasa terikat, nggak bisa lepas dari satu kondisi yang kamu nggak suka gitu, merasa nggak nyaman lah ya, seperti itu. Lalu juga kamu mesti tahu bahwa sibuk dengan fantasi-fantasi yang ada di pikiran kamu sendiri, kalau ya, ada ketakutan seperti itu yang membuat drama-drama yang ada di pikiran kamu, ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu tuh menonjol banget sampai menang gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Padahal secara kenyataan mungkin jauh banget daripada ilusi yang ada di pikiran kamu. Nah ini dia yang kadang-kadang yang bikin kamu takut-takutan kayak gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi keinginan kamu kalau misalkan dia aku tinggal, sekarang ini keadaannya kayak gimana ya, sekarang ini jadi sibuk dengan pikiran kamu sendiri, if ya, padahal mungkin kenyataannya nggak seperti itu aja, nggak seperti yang kamu pikirkan ya, seperti itu. Jadi jauh kamu terlalu sibuk dengan ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya, seperti itu teman-teman. Dan banyak hal sih ya yang banyak hal yang kamu perjuangkan selama ini ya, sebenarnya kalau dilihat dari side yang lain, ketika kamu menjauh dari dia juga banyak gitu ya, hasil dari kerja keras kamu yang pada akhirnya membuahkan hasil. Walaupun nggak bisa dipungkiri bahwa kerjaan sama kerjaan sama private life-nya kamu ya, ini agak-agak tercampur aduk ya, seperti itu. Jadi mesti kudu pinter juga ya untuk menyeimbangkan namanya relationship dengan pekerjaan ya, supaya nggak bubar gitu teman-teman ya, nggak ambiar kayak begitu. Ini adalah story yang ketiga ya buat kamu ya teman-teman ya. Di story yang ketiga tentang bagaimana ketika kamu menjauh. Nah
perpisahan, pertemuan, ya kita nggak bisa duga, kita juga nggak bisa sangka teman-teman ya. Kita mau ketemu sama siapa, ketemunya berapa lama, ya berpisahnya karena apa, berpisahnya gimana, ya kita nggak bisa tahu ya. Tapi pasti dalam setiap cerita tersebut, baik itu perpisahan ataupun pertemuan, ada maknanya. Makna seperti apa pastinya bergantung juga pada persepsinya kita yang menjalaninya. Right? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story ya, di readingan yang berbeda dengan makna yang berbeda dengan tema yang berbeda pula. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia, yang pertama ya, tanpa Soul Story Oracle Card Indonesia, silakan langsung ke sana karena di sana readingannya dibagi menjadi 12 zodiak ya. Oke, teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.